Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia, AMPURI, memaparkan pelaksanaan umroh di masa pandemi COVID-19 mewajibkan sejumlah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi calon jemaah, seperti tes swab PCR hingga asuransi COVID-19. Dengan berbagai persyaratan tambahan ini, Ketua Dewan Kehormatan AMPURI, Imam Basori, memastikan biaya umrah akan naik akibat adanya tambahan biaya untuk memenuhi persyaratan ini. Imam mengatakan pihaknya belum menerima informasi lengkap mengenai tambahan biaya tersebut. Namun ia mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan dana tambahan sebelum melaksanakan ibadah umroh. Imam menambahkan pihaknya juga belum menerima informasi kuota umroh untuk jemaah Indonesia. Namun ia memastikan hanya jemaah berusia 18 hingga 50 tahun yang diizinkan berangkat. Karena situasi sedang pandemik, maka ini ada kos-kos yang pasti naik. Karena pertama harus ada PCR. Nah, ini PCR akan dibebankan kepada jamaah. Yang kedua, harus ada asuransi yang mengcover tentang COVID-19 ini. Maka ini akan menjadi beban kepada jamaah. Terkait kuota umrah, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Ketum Himpuh, Budi Darmawan mengatakan ada kemungkinan biaya umrah mengalami kenaikan, sebab ada ketentuan seperti kewajiban tes PCR dan karantina yang tentunya menambah biaya. Dijelaskan bahwa sebelum pandemi, referensi biaya umrah adalah sebesar 20 juta rupiah dan pada masa pandemi COVID-19 menjadi 26 juta rupiah. Lalu, karena ada penyesuaian lagi, diperkirakan akan ada penambahan sebesar 30%. Mungkinan akan menjadi kenaikan lagi kurang lebih 30% lagi. Jadi bisa jadi di atas rep 30 jutaan, itu hanya sekedar gambaran, ungkap dia dalam acara daring, Jumat, 22/10. Hal ini sebenarnya dilema juga bagi pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah, PPIU. Pasalnya, ada calon jamaah yang sudah membayar, perlu menambah biaya lagi. Karena kasus ini terjadi dengan adanya harus berkarantina dan di sana juga harus cover asuransi, jelas akan terjadi peningkatan harga lagi. Tutur dia mengharapkan dari sisi para calon jamaah memahami kondisi tersebut. Ditekankan juga bahwa kenaikan ini bukan dari segi paket biaya umrah, namun karena kebijakan tambahan dari Saudi. Ini juga menjadi pemberitahuan atau informasi yang harus dimengerti oleh kondisi jamaah. Harga-harga yang akan terjadi kenaikan, bukan dari harga paketnya, tetapi karena aturan-aturan yang dibuat baik itu dari karantinanya PCR di Indonesia maupun asuransi yang harus diterapkan oleh pemerintah Saudi. Ucapnya, para PPIU pun diminta untuk menghitung kembali biaya yang harus ditambahkan untuk memberangkatkan calon jamaah umrah. Kepada pihak PPIU juga harus berhitung kembali tentang kondisinya atas kenaikan yang terjadi, karena memang situasi dan kondisinya dan aturan-aturan dari pemerintah Indonesia maupun Saudi tentang kesehatan, pungkas dia. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19, serta, sesuai dengan Senomor 88/2021 tersebut, ditetapkan ketentuan mengenai tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Mulai tanggal 24 Oktober tahun 2021 diberlakukan ketentuan baru untuk memperkuat protokol kesehatan bagi penumpang rute domestik di masa pandemi COVID-19. APDUA bersama stakeholder berkomitmen untuk menjalankan ketentuan ini dengan baik, kata VP of Corporate Communication Yado Yarismano, Jumat. Sejalan dengan ketentuan ini, maka calon penumpang tujuan dari dan ke bandara di bawah pengelolaan APDUA yang terletak di Jawa yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Hussein Sastranegara, Bandung, Kertajati, Majalengka, Jenderal Besar Sudirman, Purbalingga, dan Banyuwangi, diminta untuk melakukan tes RT-PCR sesuai ketentuan dan minimal sudah menjalani vaksinasi dosis pertama. Sementara itu, syarat perjalanan dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah level 4 dan PPKM level 3 juga wajib memperlihatkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama.